Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Sirojudin Sulistianto. Di sini saya selaku peserta Latsar CPNS 2021 Regional PPSDM Yogyakarta gelombang 6 angkatan 39 kelompok 3. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis komitmen mutu dari kasus video, salah satu video pelayanan buruk pemerintah desa. Selanjutnya mari kita simak video pelayanan buruk pemerintah desa. Pelayanan buruk pemerintah daerah. Pemerintah ada semata-mata untuk melayani masyarakat. Dalil itu mestinya bersifat universal. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun pemerintah itu berada semestinya selalu mendudukan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. Namun, konsep yang sesungguhnya sederhana itu tetap saja kerap luput dalam perilaku pejabat. Yang terjadi malah sebaliknya. Pejabat pemerintah lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi abdi justru lebih banyak menampilkan watak priai. Parahnya penyakit lupa posisi sebagai pelayan publik itu sudah menjadi endemik di kalangan pejabat negeri ini, tidak terkecuali di daerah. Itu dibuktikan dengan banyaknya laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia selama 2014, yang sebagian besar merupakan keluhan atas buruknya pelayanan publik pemerintah daerah. Dari 6.180 laporan yang masuk, 43,7% ialah keluhan terhadap Pemda. Itu, menurut Ombudsman, meneruskan tradisi dari tahun ke tahun sebelumnya bahwa Pemda selalu menempati peringkat 1 terbanyak sebagai pihak terlapor. Ketidakberesan Pemda kian menggulma ketika pada saat yang sama mereka juga tidak becus membuat dan menggunakan anggaran. Dalam evaluasi yang dipublikasikan pada Rabu 17 Desember lalu, Kementerian Dalam Negeri mengaku menemukan inefisiensi anggaran pemerintah daerah mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Inefisiensi sama artinya dengan pemborosan. Sayangnya, pemborosan itu dilakukan bukan untuk membuat pelayanan publik menjadi mumpuni, melainkan untuk kesenangan sendiri. Coba saja tengok item-item anggaran yang ditemukan dan bakal dipangkas Kemendagri. Di antaranya ialah anggaran perjalanan dinas, hibah dan bantuan sosial, belanja makan dan minum, serta belanja tunjangan kinerja daerah. DPRD juga terlalu sering melakukan belanja perjalanan yang tidak efektif, seperti dinas untuk kunjungan kerja, untuk rises, dan kunjungan daerah. Tanya boros, penentuan anggaran seperti itu juga memberi celah bagi praktek korupsi. Dua bukti temuan dari Ombudsman dan Kemendagri itu harus diakui memiliki keterkaitan yang erat. Keduanya bermuara pada fakta yang sama, yakni masih tingginya keengganan pejabat Pemda untuk memberikan servis dan layanan terbaik kepada warganya. Mereka lupa fungsinya sebagai pelayan publik karena terlalu menikmati peran sebagai raja kecil yang merasa harus dilayani para abdi. Mereka dipilih rakyat dan diberi amanah untuk melayani, tetapi yang terjadi ialah pelayan merasa lebih superior ketimbang yang dilayani. Buruknya pelayanan publik di daerah ini juga makin menambah daftar panjang reputasi jelek pelayanan publik di Republik ini. Tepat setahun lalu, sejumlah lembaga survei internasional dan kalangan organisasi non-pemerintah melansir hasil survei yang menempatkan Indonesia di posisi bawah dalam hal pelayanan publik. Menurut survei tersebut, Indonesia hanya ada di urutan ke-121 dari 125 negara. Ada juga lembaga yang menempatkan Indonesia di urutan ke-117 dari 120 negara. Karena itu, membenahi karut-marut pelayanan publik di daerah harus menjadi agenda utama pemerintah saat ini. Pusat harus menjadikan dirinya layak sebagai contoh. Setelah itu, mereka mesti memaksa pejabat-pejabat di daerah untuk juga mulai melenyapkan watak priai dan menggantinya dengan kesungguhan hati mengabdi kepada masyarakat.
melihat video tersebut, kita dapat mengetahui di mana penyebab yang ditimbulkan dari video tersebut adalah yang pertama, tidak mengimplementasikan komitmen mutu terkait pada pelayanan publik. Yang kedua, mementingkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain, hingga akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, yang pertama, tentunya dapat merugikan pihak-pihak terkait. Yang kedua, mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, dapat merusak citra ASN di mata masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan: sebagai ASN seharusnya sudah memahami betul apa itu arti nilai dasar dari komitmen mutu. Kemudian setelah memahami nilai dasar komitmen mutu, ASN dapat menerapkannya tentunya dalam hal pelayanan publik, sehingga kasus tersebut tidak akan terjadi. Saran dari saya ya, tentunya setiap pelaku pelanggar nilai dasar komitmen mutu itu agar segera diberi sanksi tegas agar tidak mengulanginya lagi. Tentunya sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira cukup sekian analisis video kasus nilai dasar komitmen mutu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.